Kalau kuning-kuning bukan. Itu mah di mana aja cocok sih. Halo Sobat Kreatif, welcome back to Bincang Kreatif 2025. Halo Sobat Kreatif, welcome back ya kita di Bincang Kreatif 2025. Ini ada kayaknya lebih spesial nih karena kayaknya kita ada lebih dari 3 bahkan nih teman-teman. Nanti di belakang layar ini bakal ada teman-teman dari Minecraft juga. Dan juga nanti ada hostnya, ada Ganis dari Game 7 juga sosmed. Halo Ganis. Halo. Kita langsung aja. Boleh Kak Ganis di take over, silakan. Oke, halo semuanya, halo Sobat Kreatif. Kenalin aku Ganis dan aku hari ini bakal nemenin kalian semuanya buat ngulik hal-hal seru seputar kerja di kreatif dan di divisi-divisi Minecraft. Kita bakalan bahas mulai dari cara kerja sampai tips biar bisa survive di dunia kreatif nih. Wow. Dan biar nggak kaku juga, nah boleh tuh kakak-kakak kenalan dulu kakak-kakak itu siapa, kerjanya di bidang apa, dan mood kakak-kakak keren hari ini apa. Mungkin bisa dimulai dari kakak yang sebelah kiri. Oke. Halo teman-teman yang nonton, sobat-sobat kreatif lainnya atau belum yang kreatif nanti kalau kita benar-benar kreatif. Sebelumnya tadi kita udah opening juga. Aku Tina di sini sebagai kepala bidang sosial media spesialisnya Minecraft tahun ini tentunya. Halo Tina. Ya excited ya. Dan kalau moodnya tadi tanya mood ya, kalau moodnya udah pasti excited sih dan sedikit gugup ya pastinya teman-teman. Jadi kalau nanti ke depannya ada salah kata mungkin dimaklumi. Nama aku Syamil, aku dari Kepala Divisi Bidang Video Animasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Asik. Buat mood hari ini ya, mungkin disamain aja. Aku juga excited tapi gugup. Halo semuanya, Hai. nama aku Raihan dan aku dari divisi graphic design. Dan buat aku hari ini, ya aku juga nervous ya karena FYI ini emang kali pertama aku kayak direkam-rekam gini ya. Tapi aku excited banget kok. Ya. Halo semuanya, nama aku Revi. Aku sendiri sebagai kepala divisi visual kreatif seperti itu. Nah untuk sendiri, jujur aku dari pagi sampai sore tadi aku full kegiatan. Tapi ya karena ada bincang kreatif ini, aku jadi makin semangat nih untuk ngomongin tentang dunia kreatif dan Minecraft itu sendiri. Seperti itu. Wow. Udah kenalan maka udah sayang kayaknya kakak-kakak seharusnya seperti kreatif ya. Oh taruh, oke nggak apa-apa. Karena udah kenalan juga, maka kalau kita masuk ke segmen pertama, yaitu adalah Minecraft Blueprint. Nah, di segmen ini nih kita bakalan ngebedah tentang peran, tantangan, dan juga pencapaian di setiap bidang di Minecraft. Kita lanjut aja tuh ke pertanyaan pertama. Boleh nih kakak-kakak dirangkum sebenarnya peran utama divisi kalian itu apa sih di Minecraft? Dari siapa dulu nih? Kayak tadi dari sini dari sebelah dong. Boleh. Biar enak nih. Gitu. Oke, jadi mungkin aku akan sedikit merangkum tentang divisi yang aku pimpin saat ini, yaitu visual kreatif. Jadi kan di Minecraft itu ada divisi keilmuan dan ada divisi kepengurusan. Nah, visual kreatif ini salah satu dari divisi kepengurusan itu, teman-teman. Nah, ini tujuan dan fungsi utama itu apa sih? Jadi yang pertama, visual kreatif sendiri itu adalah divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh elemen visual di game Minecraft. Nah, teman-teman kalau cek game Minecraft nih, nanti lihat ya. Ada kak dikasih. Bisa. Iya, boleh. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di game Minecraft itu seluruh desain, seluruh elemen visualnya itu yang ngurus dari teman-teman visual kreatif. Dan nggak cuma dari IG aja, kita mengelola website juga dan YouTube-nya Minecraft seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa cari di YouTube juga. Minecraft udah paling ketemu di atas sendiri. Asik. Oke, lanjut website juga kita juga ada. Kalian tinggal cari Minecraft udah paling ketemu paling atas gitu. Jadi kalau kalian cari Minecraft dimanapun udah ke paling atas, dan itu yang harus dari teman-teman visual kreatif itu sendiri. Selain itu kita juga ada broker nih teman-teman. Broker ini adalah company profile. Jadi ini kita dari divisi visual kreatif menjadi bertanggung jawab untuk menjadi produser dari company profile-nya Minecraft. Nah, ini alhamdulillah sudah upload di YouTube. Kemarin upload itu kalau nggak salah bulan April. Teman-teman bisa cek di YouTube sekarang juga, atau ya bisa dicek lah. Itu kami sudah upload company profile, dan itu yang mengurus mulai dari editing, mulai dari edit videonya,
scripting dan lain sebagainya itu dari teman-teman visual kreatif seperti itu teman-teman. Itu sih untuk divisi visual kreatif. Keren banget, thank you Pak Reski. Banyak banget ya. Lanjut aja kali ya, kita sasar langsung ke kakak Lanjut ke kakak sebelahnya. sebelah saya. Oke, halo semuanya. Jadi aku mau rangkum sedikit aja soal apa yang dilakuin di divisi graphic design ini. Ini graphic design itu salah satu dari 3 divisi keilmuan di media kreatif ya teman-teman. Jadi di graphic design ini fokus pada pengembangan skill anak-anak graphic design itu sendiri supaya nantinya mereka bisa berkembang dan mereka bisa menjadi wajahnya Minecraft nantinya. Nah gitu. Proker kita yang lainnya itu kita juga ada untuk menghandle Instagram visit dan nantinya kita bakal ada brief dari divisi sosial media untuk nantinya dieksekusi oleh teman-teman graphic design. Nah untuk proker lainnya kita juga ada banyak teman-teman. Yang pertama ada creative workshop, terus kita ada graphic design competition, terus ada mining dan kita juga ada medio gitu. Bisa lanjut ke divisi selanjutnya ya. Kalau dari divisi 3D sendiri, tugas utama kita yaitu tentu saja yang pertama buat menaungi anak-anak yang memiliki minat atau kesukaan di bidang 3D animasi. Jadi kita nanti di divisi 3D animasi itu kita bakal belajar gimana sih cara modeling objek-objek 3D animasi. Bisa juga kita nanti akan belajar tentang bagaimana animasi-animasi secara dasar. Seperti mungkin kita bisa bikin animasi secara singkat dan sebagainya. Untuk prokernya sendiri kita juga ada mirip-mirip seperti graphic design, yaitu mining atau Minecraft Learning. Itu berupa tutorial yang kita tampilkan di Instagram dan juga YouTube media kreatif. Kita juga ada seperti seminar juga. Jadi kita mendatangkan praktisi 3D animasi yang udah expert ya, lebih expert biar kita lebih improve di bidang 3D animasi seperti itu. Wah, keren banget. Kayaknya kakak-kakak bertiga ini benar-benar apa ya, kalau istilahnya industri kreatif kayaknya ya mereka inilah bidang-bidangnya gitu ya, apalagi graphic design gitu. Dan mostly teman-teman pasti akhir-akhir ini 3D itu udah mulai naik ya, apalagi semenjak ada Jumbo gitu, serba 3D gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang nonton ini pengen masuk Minecraft boleh ke 3D. Join. Mungkin terakhir dari aku sosmed, seperti namanya sudah pasti mengelola sosial media. Nah sosial media itu kan ada banyak macam nih. Kalau di Minecraft sendiri kita itu lebih ke Instagram, TikTok. Untuk Minecraft kita itu sebenarnya nggak handle di Minecraft doang. Minecraft itu juga handle visip. Jadi akun official visipnya baik TikTok dan Instagram itu dihandle sama Minecraft. Nah itu sosial media spesialis itu ya udah pasti kita ngelola sosmednya, mulai dari nanti kita bikin konten, ideationnya teman-teman. Jadi kayak bikin brief untuk kontennya, bikin isi-isi kontennya kayak copywriting dan sebagainya. Nah nanti itu kan bakal dieksekusi itu sama teman-teman dari eksekutor ini. Ini kan istilahnya mereka eksekutor ya. Apalagi dari Viscreate itu kan nanti yang mengeksekusi khususnya Minecraft doang, sedangkan visipnya dieksekusi sama graphic design gitu. Jadi emang dari ideation, planning, dan strategi sosmed dan kontennya itu emang dari sosmed spesialisnya Minecraft gitu. Kalau proker itu sama kayak divisi-divisi keilmuan lainnya, kita juga ada namanya lab spesial. Jadi lab spesial itu juga mengundang praktisi-praktisi yang udah expert di bidang sosmed spesialis atau digital marketing sih. Kalau untuk acara-acara atau event-event dari sosmed itu juga kita punya namanya digital creative space. Nah itu ada workshop dulu, sekarang itu tahun ini tuh kemarin seminar doang, dan seminarnya emang fokus ke digital marketing apa ya, for beginner gitu kan ya. Ya ini juga proker sosmed ya teman-teman kebetulan. Jadi tadi teman-teman mungkin mention ada mining, Minecraft Learning. Nah kebetulan miningnya sosmed ini adalah bincang kreatif ini teman-teman. Semoga teman-teman yang nggak terlalu familiar paham ya dari penjelasan kita gitu. Oke, makasih banget ya kakak-kakak. Nah, karena aku juga makin penasaran tuh, tantangan apa sih yang paling kerasa selama 1 tahun terakhir di Minecraft itu buat kakak-kakak apa tuh? Boleh nggak sih di-spill kayak gitu? Mungkin mau nambahin dulu, kita nggak 1 tahun doang kok guys di Minecraft, kita udah 2 tahun. Jadi kalau soal tantangan kayaknya lumayan menantang ya gitu. Tapi kalau per divisi mungkin beda-beda pastinya. Tapi mungkin satu jelas sama kakak-kakaknya kali dari tengah dulu deh. Kalau dari Boleh. aku sendiri itu yang aku rasain selama 2 tahun ini ya, tantangan terberat aku tuh tetap di itu sih, kreativitas. Kenapa kreativitas? Karena nggak selama-lamanya tuh kita tuh punya pikiran yang clear untuk kreatif gitu. Kita tuh pasti ada art block, kita tuh pasti ada capek, kita pasti ada jenuh untuk melihat sesuatu yang berkaitan dengan dunia kreatif gitu. Nah untuk aku dalam beberapa waktu ini aku tuh sering banget ngerasa art block, aku sering banget ngerasa udah capek nih lihat Adobe Illustrator, aku udah capek lihat Canva, aku udah capek lihat
Photoshop tapi ya karena ini proker kita ya kita harus menjalankan dengan sepenuh hati. Asik. Kata-kata ini. Lanjut ke kakak. Nah, sebelahnya aja deh. Dari mungkin untuk tantangan di divisi visual kreatif itu mungkin bisa aku bilang banyak sih, lumayan sih. Kita juga baru merintis untuk divisi ini tuh baru 2 tahun, jadi mungkin tantangannya ada banyak. Jadi untuk yang pertama mungkin aku akan sebutkan yaitu kita tuh sering upload juga, kemampuan orang-orang tuh beda-beda gitu. Kita nggak bisa menyamain kemampuan orang-orang di Minecraft gitu. Namanya juga KSM ya, kita juga masih belajar untuk eksplorasi karena di sosial media itu sekarang referensinya banyak banget teman-teman. Aku selalu tekankan dan selalu ingatkan ke anak referensi itu bisa dicari di mana aja dan nggak bisa terpaku satu referensi aja gitu. Karena kan kita juga banyak konten kreator, terus banyak graphic designer juga di luar sana yang bisa kita ambil inspirasinya seperti itu. Di situ untuk tantangan pertama. Itu tantangan kedua adalah sempat mention kita ada broker company profile. Nah itu mungkin tantangannya sendiri adalah kan untuk company profile sendiri itu kita ada proses mulai dari proses produksi dan post pro. Jadi yang paling berat itu sebenarnya antara di produksi dan di post pro. Nah di produksi sendiri susahnya adalah untuk mengumpulkan orang-orangnya itu teman-teman, karena kita kan itu full seharian ya, dan mungkin dari teman mereka juga capek, nggak cuma dari divisi visual kreatif aja. Jadi mungkin ketika kita panggil nih, ayo teman-teman kita kesini, itu mungkin mereka juga merasa capek seperti itu. Nah selanjutnya kita tuh juga merasa di post pro juga berat teman-teman, karena istilahnya tuh company profile juga menjadi wajah dari KSM kita. Namanya juga company profile ya teman-teman. Profile itu kita harus bisa mengedepankan atau bisa menjaga nama organisasi dengan baik di company profile itu. Seperti itu sih teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah terlewatkan. Berat banget kayaknya. Berat banget kayaknya visual kreatif ya, apalagi soal komunikasi pastinya melibatkan banyak orang, ngaturnya juga susah. Lanjut aja ke Mas Amil aja deh. Kalau dari diri sendiri mungkin tantangannya itu konsistensi. Konsistensi itu yang maksud bisa di berbagai hal ya. Yang pertama mungkin konsistensi terhadap minat kita di 3D. Mungkin beberapa itu ada yang di tengah jalan kita merasa kayak mungkin nggak cocok dengan 3D, tiba kehilangan semangat untuk belajar masih mungkin karena beberapa banyak faktor kayak misalnya terlalu susah atau mungkin device-nya tidak terlalu kuat dan mungkin banyak faktor-faktor lain. Dan juga di Minecraft sendiri 3D itu mungkin paling jarang dapat brief dari sosmed ini ya. Ini bukan curhat kok, tenang aja guys. Iya, itu ada alasannya sih. Ya alasannya di sini aja gitu. Kita klarifikasi. Itu termasuk tantangan sosmed nih guys nanti ya. Dia juga tantangan gitu, karena kita mungkin karena jarang dikasih brief dan sebagainya, gitu. Minatnya atau semangatnya untuk improve tuh jadi sedikit berkurang gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi lanjut ke sosmed. Jadi kalau soal apa ya tantangan, sebenarnya lebih tantangan itu ke itu yang tadi sih guys, istilah otaknya di Minecraft. Karena lagi-lagi ya emang sebenarnya kalau untuk bentuk strategi, ideation dan sebagainya emang pasti sosmed itu job desk-nya. Cuma lagi-lagi karena kita KSM nih ya, KSM dan pas kita belajar, lagi-lagi pasti masih banyak yang kurang dan juga banyak yang kurang, cuman ekspektasinya mungkin lebih tinggi gitu dari orang-orang eksternal, jadi mungkin termasuk tantangan. Selain itu juga mungkin 3D tadi juga menurut kita tuh tantangan, karena sebenarnya kita tuh sadar kalau 3D ini adalah divisi yang bahkan nggak ada gitu di organisasi-organisasi lain. Mungkin kalau graphic design, visual kreatif, mungkin organisasi-organisasi lain tuh ada, walaupun nggak ada divisinya sendiri gitu untuk belajar. Tapi kan pasti mereka punya sosmed dan yang ada graphic design atau media kreatifnya sendiri yang handle gitu. Sedangkan untuk 3D animation itu menurut aku seharusnya itulah yang jadi apa ya, nilai jualnya Minecraft, ciri khasnya Minecraft. Jadi seharusnya itu yang kita tonjolkan baik di konten ataupun di apa ya di konten pada umumnya dari selama ini Minecraft. Nah, tapi sayangnya emang karena pertama keterbatasan, nggak bisa sih guys disalahin keterbatasan. Semuanya ada referensi ya. Sebenarnya lebih ke kayak kita bingung, jujur kita bingung membuat konten yang gimana untuk 3D. Sebenarnya kalau untuk konten pasti udah banyak kayak tools 3D, dan kalau mau diulang-ulang kan jatuhnya ngebosenin gitu. Jadi makanya mungkin kalau untuk 3D itu sebenarnya lebih enak kalau bikin kontennya itu tutorial gitu, bukan kayak konten carousel atau story dan sebagainya kayak gitu. Nah, makanya ada meaning gitu kan. Jadi meaning itu emang juga yang handle dari divisinya masing-masing kayak gitu. Dan juga untuk brief kita tuh sebenarnya bingung juga kalau mau minta brief ke 3D itu. Sebenarnya kalau untuk brief itu biasanya lebih ke minta stok
apa ya, aset 3D gitu ya. Nah, itu juga pernah sih dilakuin, cuman kadang manusia ya lupa juga gitu kadang. Tapi emang banyak kok aset-aset fisik juga dari 3D ada kan. Nah, ada dari divisi 3D juga. Kalau teman-teman cek itu aset-aset 3D-nya fisik yang halaman-halamannya itu juga dari divisi 3D yang bikin gitu. Kadang juga mereka ngajuin diri yang bikin karena lagi-lagi nggak ada briefing dari sales. Apresiasi. Keren. Tantangan lain nggak ada sih sebenarnya. Sosmed lebih ke lagi-lagi sosial media berkembang, kita harus tetap beradaptasi. Nah itu juga tantangannya. Mungkin teman-teman lain juga kayak gitu. Dunia desain juga kan berkembang. Orang juga tiap tahun beda-beda nih desainnya gimana, preferensi orang juga beda-beda. Tantangan buat industri kreatif kayak gitu sih guys. Mungkin gitu aja sih tantangan dari berapa 4 divisi. Oke, wah ternyata banyak banget ya kak tantangannya. Sebenarnya juga jadi kayak ada klarifikasi nih sama lain. Sedikit. Oke, dan aku yakin juga pastinya solusi dari tantangan itu nggak kalah keren juga ya. Dan kakak juga pasti udah punya solusi dari permasalahan tersebut. Dan aku jadi ngomongin tantangan nih kak, aku jadi pengen tahu sebenarnya ada nggak sih momen yang kayak wah akhirnya kelar juga nih, yang paling memorable tuh di Medcraft buat kakak-kakak. Boleh nggak sih dikasih tahu tuh buat teman-teman sobat kreatif? Saya izin yang pertama ya, kalau untuk sosmed abis bincang kreatif tag itu adalah momen. Karena literally ini adalah program terakhir sosmed teman-teman di tahun ini. Nggak tahu di tahun depan betul programnya lebih banyak, amin gitu. Jadi kalau untuk rasa puas gitu ya, ya abis tag bincang kreatif ini sebenarnya masih ada editing nanti lagi, tapi abis tag ini beres nanti editing soal cerita lain. Tapi kalau untuk sosmed mungkin gitu doang. Lanjut kayak ke kakak sebelahnya, Kak Sami, Luleh, apa tuh yang paling bikin puas Didi? Buat aku sendiri, momen yang wah selesai juga itu bukan datang dari proker sih sebenarnya. Tapi dari handphone proker kita yaitu soal animasi. Jadi kemarin kita habis bikin animasi, dan itu menurutku salah satu program yang cukup berat ya. Karena kita juga ada praproduksi, produksi dan post production itu juga menurutku agak sulit untuk apa ya, memanage waktunya, terus juga untuk manage apa namanya ya, semangatnya buat tetap konsen buat ngerjain animasinya itu. Karena di satu sisi kita ada tanggal mau tayangnya kapan, dan juga kita juga ada program lain yang harus dikerjakan. Jadi menurutku itu sih yang paling bikin puas. Oke, dari Jadi yang aku rasain ya, yang waktu aku merasa lega banget gitu. Ini baru-baru banget sih. Ini ada proker namanya Medium. Nah, Medium itu apa? Jadi Medium itu singkatan dari Medcraft di UMKM. Wow. Apa itu Medcraft itu UMKM gitu kan? Kalau dari Medium itu pertama-tama kita harus cari apa ya? UMKM. Iya, cari UMKM, dan itu tuh kita waktu tahun ini kita udah bekerjasama sama Dikora, makanya kita apa ya, kayak urusannya ribet banget gitu sama Dikora. Cuman pada akhirnya karena ada bantuan dari teman-teman Medcraft juga, ini akhirnya proker Medium terjalan dengan alhamdulillah lancar ya. Nah itu sih yang momen paling melegakan dari aku, dari divisi graphic design. Mungkin bisa lanjut ke visual kreatif. Oke, lanjut ke visual kreatif. Mungkin untuk divisi visual kreatif tuh aku karena emang job kami emang belum selesai di sini gitu. Sampai nanti kita ada misioner seperti itu. Tapi salah satu hal yang paling membuat aku sangat wah akhirnya selesai itu ya tadi company profile. Kebetulan aku yang edit juga di company profile itu. Jadi kan gimana ya? Aku juga waktu itu menjadi kameramen dan jadi editor juga. Jadi aku tuh selama itu tuh ngedit kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan editnya itu. Setelah edit aku tuh kayak aku render editnya, dan aku setelah itu merasa kayak akhirnya selesai juga company profile. Jujur ini merupakan salah satu proker terberatnya visual kreatif teman-teman. Jadi setelah aku klik render nih, udah aku merasa wah akhirnya selesai juga ya company profile, alhamdulillah. Dan semoga waktu itu aku berharapnya viewsnya banyak, dan alhamdulillah emang sekarang viewsnya lumayan teman-teman gitu seperti itu. Nah nanti teman-teman bisa cek YouTube juga ya di Medcraft.png. Wow, keren banget.
sebagai gen baru juga nih, aku pengen tahu nih dan juga pengen ada saran nih dari kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, skill apa sih yang seharusnya dipunya biar bisa kerja lebih efektif di divisi-divisi kakak? Lanjut ke langsung Fiskra aja deh, gimana? Mungkin skill yang harus dimiliki ya khususnya di divisi aku di divisi visual kreatif itu yang pasti adalah basic atau pemahaman dasar tentang graphic design itu sendiri, karena kita kan juga di sini mengelola seluruh elemen visual di Minecraft, mau itu di Instagram, mau itu di YouTube, mau di website atau dimanapun itu, kita juga harus paham tentang basicnya desain. Jadi sejauh mana sih kita tuh paham tentang hierarki desain, terus gimana kita bisa mengcombine color teori itu tuh nanti kita terapkan langsung di Instagram Minecraft itu, karena kan kita ada subdivisi desain juga, dan harapannya mereka tuh paham juga untuk bisa eksekusi di situ gitu. Dan untuk skill lain sih menurut aku kemampuan mereka untuk memahami desain dan referensi mereka itu harus luas, karena kan kita punya satu grand design yang sama yang akan dipakai selama 1 tahun, dan itu aku berharap bahwa staff itu bisa paham dengan dunia desain itu sendiri. Mereka harus punya tes yang bagus tentang desain, karena nggak melulu kita tuh harus saklek dengan grand design atau visual guideline yang sudah dibuat di awal. Seperti itu sih teman-teman. Skill yang diperlukan dalam divisiku sendiri ya, ini nggak jauh-jauh sih dari divisi saya, soalnya kita juga bidangnya di graphic design kan ya. Iya, mirip, soalnya kita juga skill yang paling banget basic harus perlu dimiliki oleh setiap anggotanya tuh sense of design-nya harus tajam gitu. Jadi sense of design ini apa ya, kayak gimana cara kalian memandang ini desainnya tuh bagus atau enggak gitu lah, intinya kayak gitu. Nah, kalau dari orang itu sendiri nggak bisa membedakan ini desainnya mana yang bagus yang jelek gitu tuh, itu kayak masih kurang ya, harus paham. Selanjutnya untuk skill yang paling basic banget yang harus dimiliki itu komunikasi teman-teman, soalnya untuk menerima brief dari sosmed ini perlu pemahaman juga ya teman-teman. Jangan sampai ada bukan miskom doang, tapi kayak aduh salah baca nih, nanti eksekusinya ribet sendiri gitu, nanti harus ada revisi gitu. Jadi harus punya pemahaman yang tinggi, bukan pemahaman yang tinggi sih, pemahaman basic untuk memahami brief dari sosmed gitu. Literasi. Iya, literasi, banyakin baca ya guys. Baca ya. Sekarang kita lanjut di divisi 3D animasi. Yang dibutuhkan dari 3D animasi itu minat pertama. Sebenarnya dari omongin tadi ya, untuk minat. Jadi kita nggak bisa cuma belajar dari, kita nggak bisa cuma ngandelin latihan rutin yang kita adakan setiap minggunya, karena itu materinya jujur sangat kurang. Karena itu kita cuma menyentuh materi-materi dasar untuk 3D animasi. Dan kenapa aku mention minat itu, karena minat itu bisa bantu kita buat bisa explore lebih jauh divisi 3D animasi khususnya ya. Karena mungkin kalau kalian lihat juga kan, mungkin kalian pertama kali buka software 3D animasi itu kan pasti kayak bingung loh, kayak ini kok ada banyak banget nih kayak toolsnya atau apa ya, tombolnya banyak banget, ini buat apa gitu. Bener-bener. Nah itu menurutku dibutuhkan untuk minat belajar yang sangat tinggi, karena yaitu untuk gimana ya, untuk bisa konsisten belajar 3D animasi. Harus punya passion ya. Intinya sebenarnya harus passionate. Mau belajar ya intinya. Selanjutnya Sebenarnya udah banyak dimention sama kakak-kakak sebelumnya ya, apalagi soal minat. Mungkin itu jadi highlight pertama aku. Mau belajar sih guys. Sebenarnya kalau sosmed spesialis itu menurut aku ya, semua orang bisa jadi sosmed spesialis. Apalagi ya apa sih, ada Google, ada ya di Instagram juga konten-konten pasti banyak tuh tentang sosmed spesialis gimana. Dan sekarang juga ada AI, GPT dan sebagainya. Kalau mau nanya ya tinggal di ChatGPT juga kita bisa belajar sebenarnya. Nah tapi kalau nggak ada niat belajarnya kan, nggak ada passion, nggak ada minatnya juga, ya buat apa gitu. Dan juga skill yang lain menurut aku, literasi tadi udah di-mention, karena kita butuh riset dan sebagainya. Karena kan kalau kita nggak bikin konten berdasarkan based on data kan bisa-bisa jatuhnya hoax dan sebagainya gitu kan. Jadi selain literasi juga menurut aku riset perlu sih, karena kita itu pasti berhubungan dengan copywriting. Copywriting itu kan mungkin teman-teman familiar ya, kita kan bikin isi dari kontennya itu yang berbentuk nanti tulisan. Nah, sebenarnya kalau zaman sekarang mungkin orang-orang pada pakai AI ya
ya buat ChatGPT gitu buat jadi copywriternya. Sebenarnya nggak apa-apa asal lagi-lagi disesuaikan lagi sih teman-teman, dimanusiakan bahasanya. Nggak apa-apa sebenarnya pakai AI. Lagi-lagi kan kita menyinggung di industri kreatif harus bisa beradaptasi. Nah dengan AI itu kan kita juga harus bisa beradaptasi. Jangan mau kayak menolak sepenuhnya gitu. Ya kalau bisa kerja cerdas dan cepat, ngapain kita susah-susah kan sebenarnya kayak gitu. Kalau aku ya, kalau itu tadi minat, literasi dan juga riset gitu sih teman-teman. Juga tambahan basic design menurutku perlu. Walaupun sebenarnya job desk sosmed spesialis hanya membuat copy briefnya doang atau istilahnya apa nih yang mau ada di kontennya, tapi kan kita juga perlu tahu ini desainnya mau dikemanain. Kita juga perlu ada poin-poin inti deh dari kontennya ini mau dieksekusinya gimana sama graphic design. Jadi menurut aku teman-teman sosmed itu apalagi yang baru belajar perbanyak juga referensi desainnya. Nggak benar-benar harus belajar soal GD, enggak sih sebenarnya, lebih kayak tadi aja sense desainnya, tahu mana desain yang oke, yang cocok sama konten yang ingin dibuat sama yang enggak gitu doang. Kalau menurut aku itu sih. Ini mau belajar aja sih guys, dari semua ini yang mau belajar. Kayaknya segmen ini sangat inspirasi banget ya Kak. Itu tadi adalah blueprint singkat. Sekarang kita bakal masuk nih ke sesi selanjutnya yang lebih personal dan juga lebih jujur. Takut ya. Takut sih. Segmen ini adalah segmen Creative Confession. Ada confess-confessnya. Yang lebih personal dan jawabannya sebenarnya nggak harus formal. Jadi kakak-kakak feel free banget tuh buat jujur. Bahkan kalau misalkan ada kayak pedes-pedesnya dikit tuh, udah nggak apa-apa. Pedes nih, di depan ada sambal juga kebetulan. Oke, kita bakalan langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Boleh nggak sih kakak-kakak di-share apa aja sih hal yang orang sering salah paham tentang divisi kakak-kakak? Aduh, gue butuh mikir kayaknya ke teman-teman yang lain dulu. Boleh deh, siapa yang udah punya jawaban duluan? Mungkin boleh deh. Oke, Wes. Yang sering disalahpahami dari divisi aku adalah orang-orang itu menuntut dan percaya bahwa divisi itu adalah divisi yang paling jago. Enggak ya, kita tuh di sini juga masih belajar teman-teman. Jadi jika teman-teman atau yang lagi nonton bilang visual kreatif jago, visual kreatif bisa apa aja, enggak teman-teman. Kita tuh di sini masih belajar, benar-benar belajar. Meskipun kita apa ya, mungkin ada GD juga, tapi kita juga sama-sama belajar sih, karena namanya juga KSM. Jadi mungkin itu yang sering disalahpahami oleh teman-teman yang lain. Jadi mungkin sering nih aku dapat pengalaman dan beberapa kasus nih, kayak misalnya nih, salah satu teman dari mereka, enggak tolong bikinin desain ini dong buat ini, kamu kan jago, kamu kan visual kreatif. Nah itu mungkin yang aku rasakan selama ini adalah itu teman-teman. Jadi orang lain itu menuntut bahwa visual kreatif adalah yang paling jago, padahal enggak teman-teman. Itu sih teman-teman itu yang sering disalahpahami. Bahkan aku juga di sini sebagai tadi masih belajar, masih banyak sekali ruang untuk belajar teman-teman. Jadi aku enggak yang merasa bahwa aku ini paling jago, enggak gitu. Jadi kita sini salah satu poinnya adalah kita masih belajar. Dan mungkin aku juga ngerasa di luar sana masih banyak yang jago, jauh lebih jago dari kita. Karena ya itu tadi kita juga masih belajar. Jujur, keren. Tadi yang mikir udah ketemu inspirasinya belum? Lama lagi. Oh ya udah, betul. Masih perlu mikir ya kayak mas-masnya. Ya udah kita. Oh ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau aku sebenarnya lebih ke teknis sih guys. Kalau tadi Fiskre kan mungkin apa ya, anggapan gitu ya, opini orang-orang. Kalau aku itu lebih ke mungkin teknis sih, karena menurut aku juga sering terjadi sih, lebih ke job desk sosmed spesialis itu apa gitu. Sebenarnya kan sebenarnya yang dari aku pahami, correct me if I'm wrong mungkin ya. Cimio. Kan sosmed spesialis itu kerjanya bikin plan dan juga ya nanti menganalisis sosial media, tapi sering juga disalahpahami kita itu sebenarnya iya bagiannya dari digital marketing. Kita pastinya ya, kita bagian kecil dari digital marketing. Itu ada sosial media marketing dan juga konten marketing kayak gitu, itu kan berhubungan erat. Nah tapi seringkali kita juga diharapkan punya apa ya, bisa sebenarnya emang harus bisa, lebih ke job desk-nya nggak sesuai aja. Kalau kita diharapkan harus bisa semuanya copywriting, karena copywriting itu kan merupakan job desk tersendiri lagi ya. Itu kan emang fokusnya ke cara penulisan kreatif dan sebagainya. Dan juga kita juga seringkali sosmed spesialis itu kalau teman-teman lihat nih di
di apa ya, kualifikasi pekerjaan, entah itu magang atau pekerjaan full time yang lewat-lewat di Instagram teman-teman, pasti kayak sosmed spesialis atau sosmed manager diharapkan bisa bikin konten. Kan pasti harus, itu emang job desk utamanya, tapi diharapkan juga bisa bikin video, ngedit, entah itu bisa CapCut atau di Canva, dan juga bisa bikin copywriting, dan juga bisa mengiklankan kontennya. Nah, ini mengiklankan ini menurut aku itu udah jauh banget dari job desk sosmed spesialis, walaupun emang kita harus paham basicnya itu. Tapi soal mengiklankan itu kan nanti ada lagi, entah itu namanya advertiser atau digital marketing strategis itu sendiri yang mengiklankan konten-konten atau campaign-campaignnya. Sedangkan sosmed spesialis, ya udah kita hanya bikin konten plan, kita yang bikin brief, dan brief itu juga sebenarnya teks doang teman-teman. Untuk sebenarnya segala macam layout, desain dan sebagainya itu udah di luar dari job desk sosmed spesialis. Untuk referensi udah pasti kita juga tetap nyari, karena lagi-lagi harus sesuai sama tujuan dari brief awalnya gitu kan. Itu sih mostly lebih ke job desk aja sih sosmed spesialis. Aku tuh takutnya mungkin untuk teman-teman sosmed di Minecraft itu mau menerima pekerjaan yang palu gada setelah nantinya lulus kuliah dan dari Minecraft gitu. Nanti lihat magang, mungkin magang dulu ya, magang kan mungkin masih dalam perkuliahan gitu. Nanti lihat magang sosmed spesialis, diwajibkan bisa CapCut, Canva, copywriting dan sebagainya. Ya nggak apa sih kalau buat magang pertama kali mungkin nggak apa-apa ya, dicoba-coba aja ngumpulin portofolio. Tapi nanti kalau udah banyak nih sebenarnya pengalamannya, nggak usah ya guys. Apalagi cuman bayarannya 100.000. Pengalaman ya? Ya itulah. Gak apa-apa kan nyarinya portofolio, nyarinya ini. Mungkin dari kakak-kakak yang lain apa kira-kira? Untuk 3D sendiri, jujur aku jarang ditanya sih, jadi aku nggak tahu ya pengalaman. Sedih banget. Mungkin yang aku pernah ditanyakan itu, mungkin 3D itu Jumbo kali ya, sering ditanyain Jumbo ya kak? Gitu. ya mungkin mirip-mirip kayak gitu ya. Mungkin kamu kan 3D atau mungkin anak-anak 3D lainnya mungkin ditanyain kayak kamu kan 3D nih, bisa dong bikin ini. Mungkin kayak Jumbo atau bikin animasi sejenis ya, atau bahkan disuruh bikin kayak blueprint bangunan gitu kan. Waduh, kita udah Sering banget itu. Ya sebenarnya untuk 3D sendiri itu kita di sini tuh belajarnya untuk 3D untuk kayak aset dan sebagainya, bukan yang kayak untuk bangunan dan blueprint seperti itu. Mas itu ternyata ada kamera di situ, nanti sesekali lihat kameranya Mas katanya. Maaf ya tadi, sapa dulu kameranya. Oke, halo. Aku lanjut ya, karena tadi sering salah pahami sebagai ya salah satu kerjaan arsitek ya untuk visualisasi bangunan dan sebagainya. Walaupun kita juga mungkin beberapa yang bisa mengerjakan yang kayak gitu, cuman kita sebenarnya lebih ke untuk modeling aset dan animasi secara dasar itu sih untuk 3D. Mungkin boleh lanjut. Mungkin orang-orang pada ngira kalau di divisi graphic design ini harus pakai Adobe Illustrator, karena emang kita tuh belajarnya Adobe Illustrator karena itu emang standarnya aja ya teman-teman. Karena kan gak mungkin juga kita belajarnya semua software kita pelajarin, tapi kita cuma ada satu standar, yaitu Adobe Illustrator. Itu standar perusahaan gitu kan? Iya, dan menurut aku kalau udah bisa Illustrator itu nanti bisa mengoperasikan software lainnya gitu. Kayak itu jadi standarnya. Tapi enggak teman-teman, di divisi graphic design ini sebenarnya kita cukup fleksibel aja. Tapi mungkin banyak yang belum belajar ya di luar Illustrator. Kita tuh sebenarnya bisa banget kalau ada yang mau pakai Canva atau mau pakai Affinity yang baru itu tuh. Nah, itu apalagi Figma gitu kan. Soalnya kalau dari Adobe Illustrator sendiri itu laptop itu kadang-kadang suka main sendiri ya. Apalagi kalau bajakan gitu. Kalau bajakan itu udah parah itu guys. Sama itu tadi ya, untuk pengerjaan desain itu sebenarnya toolnya bebas, karena itu tool tuh ya sebagai alat doang, bukan terus output kalian pasti jelek gitu kalau pakai Canva gitu. Enggak, bebas guys. Yang penting kalian punya sense of design, kalian mau ngedesain di mana itu bebas. Dan satu lagi, kalau di graphic design ini kayaknya haram banget gitu kalau mau pakai AI gitu. Sebenarnya tuh enggak ada boundariesnya, tapi ya jangan kelebihan gitu. Boundariesnya itu di mana? Ya kita tuh harus tetap ngasah otak kita ya buat tetap jadi tajam gitu. Kita jangan jadi tumpul gara-gara AI gitu. Maaf. Ngeprom boleh nggak ngeprom? Ngeprom tuh Nge-prom ide lagi brainstorm. bisa mungkin kayak aduh aku bingung nih ini mau stylenya kayak gimana atau mau pakai aset apa. Kadang-kadang kita juga bingung gitu.
mau pakai aset apa ya untuk desain ini, yang relevan untuk desain itu tuh apa gitu. Dan yang mungkin untuk color palette juga itu kan kadang-kadang bingung ya kombinasinya kayak gimana, itu bisa brainstorm sama AI tadi. Cuman ya itu tadi harus ada boundariesnya, bukan terus kita AI tolong kerjain ini, itu enggak, itu salah gitu. Apa istilahnya generatif AI kali ya sekarang itu. Iya, Jadi iya. yang langsung dibikin gitu enggak sih guys ya? Iya. Tuh. Itu apalagi tren Ghibli itu, kayak kakak-kakak ini agak naik tuh ke emosinya kalau dengar Ini kakak yang ini. benar-benar. Kamu juga kok. Dia itu pokoknya salah paham AI silahkan digunakan selama untuk brainstorm. No Ghibli AI ya. Iya. Oke, boleh lanjut. Wah, ternyata banyak banget ya Kak hal-hal baru dan juga fun fact-nya ya. Kakak-kakak tadi boleh nggak sih di-share kapan sih aku merasa kayak gue ternyata berbakat banget ya, kayak gitu. Boleh nggak tuh di-share? Berat. Oh, kalau aku jujur aku ya personal ketika bikin caption itu nggak 5 detik udah tahu mau bikin caption apa. Dan juga kalau misalnya ada sebuah apa ya ide, aku tahu itu eksekusinya mau diapain. Kalau di bentuknya konten carousel, konten reels, aku tahu gimana mau bikin briefnya gitu. Langsung bikin brief aja sih kayak gitu. Aku udah ngerasa jago sih jujur. Dan ini mungkin kalau untuk analisis kayaknya sosmed gitu ya, aku kayak aku tahu mana konten yang perform itu dan alasannya kenapa, kayak langsung tahu gitu sih, mungkin gitu. Banget kan? Enggak itu banyak banget. Gila. Udahlah lanjut. Jadi buat aku sendiri, momen paling bikin aku merasa kayak waduh jago banget. Keluar gue. Itu jujur aku mau ngomongin sih, cuman mungkin bagi kalian mungkin biasa-biasa aja, tapi mungkin buat gue sendiri ya, aku paling merasa bangga itu waktu aku bisa menyelesaikan 6 shot dalam waktu 1 malam. Jadi aku menyelesaikan 6 shot animasi walaupun pendek-pendek. Ya itu sangat-sangat puas ya, bikin aku sangat puas. Lanjut. Gila ya, animasi 3D 1 malam tuh. Begadang dia, begadang. Itu Kalau mantap boleh sih. tahu itu habis berapa gelas kopi? Waduh, ngopi nggak kan? Lalu saya nggak suka kopi. Waduh. Makin survive tuh kalau nggak pakai kopi aja. Dari aku ngerasa paling jago banget itu waktu aku ngerasa jago banget personal agak di luar Minecraft gitu. Dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya tertarik banget sama bidang kreatif ini. Jadi di luar graphic design aku juga coba-coba, contohnya fotografi gitu. Dan yang aku paling ngerasa, waduh aku kayak juga nih gitu, itu waktu aku ngebikin desain sendiri, dan itu tuh desainnya dari foto aku sendiri gitu. Jadi aku bisa ngegabungin kedua both of words gitu. Aja sih. Kayaknya banyak sih sebenarnya, apalagi soal graphic design dan 3D sebenarnya banyak, cuma mereka merendah aja. Emang anak-anak Minecraft ini merendah untuk meroket sebenarnya guys, nggak apa-apa. Lanjut aja ke definisi selanjutnya, nggak apa-apa. Mungkin dari aku sendiri, aku sebenarnya nggak mau lihat aku yang gimana. Iya. Maaf. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin aku merasa bangga ketika aku bisa mengerjakan desain dalam waktu hitungan jam aja, teman-teman. Aku sering banget dapat brief, apalagi yang dekat deadline. Oh, Itu sangat sering sekali ya, teman-teman. Tapi mungkin aku merasa sedikit bangga karena aku bisa menyelesaikan on time, bahkan jauh sebelum deadline itu, meskipun di hari yang sama, itu aku bisa menyelesaikan di hari itu juga. Dan aku merasa bahwa desain yang aku buat itu sangat sesuai standarku lah gitu, teman-teman. Yang sebenarnya yang bikin aku puas adalah adaptasiku terhadap dunia kreatif ini, karena aku jujur adaptasiku lumayan bisa ngelakuin dengan cepat. mungkin mostly pasti jawabannya soal waktu sih. Seberapa cepat kita semua ini, lagi-lagi udah 2 tahun ya guys. Kalau nggak cepet itu kayaknya dipertanyakan sih 2 tahunnya ngapain kita di Minecraft ini. Tapi ya maksudnya lebih ke kecepatan kita terhadap masing-masing fokus kita lebih cepat, entah itu beradaptasi dan bikin desain dan sebagainya. Di sini ya Kak. Iya, boleh santai. Dari Sunda nih, dari Sunda Nggak apa-apa. sama para ahli gini nih. Aduh. Mungkin biar imbang nih Kak, setelah share hal yang kayak wah-wah, sekarang kakak-kakak ahli ini boleh gak sih nge-share tentang burnout paling parah tapi tetap harus kerja? Gimana tuh kira-kira cara survive-nya? Dari pertanyaan yang bikin senang langsung dijatuhkan ya ke momen terendahnya kayaknya. Waduh, kalau ini kayaknya butuh waktu, saya boleh ke kakak yang lain dulu. Oke, jadi karena disuruh teman-teman aku Disuruh teman-teman.
lagi-lagi balik lagi soal waktu ya. Karena waktu itu kita lagi ada medium podium itu, dan juga kita di waktu yang bersamaan kita juga ada program untuk membuat short animasi yang dimana rata-rata satu dari 3D animasi itu punya peran yang cukup penting buat ikut andil di acara yang sama juga. Jadi kita double bahkan triple job waktu itu. Dan jujur waktu itu aku ada beberapa saat atau beberapa waktu yang aku waktu itu burnout. Dan tapi mau nggak mau harus diselesaikan kan, maksudnya ya mungkin kalau aku sendiri gimana aku cara ngatasinnya, ya aku mikir kalau nggak selesai nanti gimana gitu. Dampaknya. Iya, dampaknya buat nanti acara pelaksanaan acara ini. Ini mau lanjut ke yang udah siap baiknya. Momen paling berkesan buat aku Banyak masih. jadi melo. Nanti ada musiknya sedih kan? Jadi melo. Enggak, ini sebenarnya udah tahun lalu sih guys. Udah tahun lalu. Waktu oprek bareng sama podium tapi tahun lalu. Oh iya. Iya. Itu lagi angkatan kita kebetulan emang lagi full yang megang acara-acara gitu guys. Iya. Itu konteks ya. Nah, karena di oprek ini ada satu ketentuan di mana master desainnya ini dan master desain ini nyakup sama fitsnya sekalian ya guys. Nah, yang jadi hambatan ini tuh fitsnya tuh harus ada border putihnya. Nah, itu kan aku juga bingung tuh. Ini cara bikin desainnya tetap bagus tapi ada border putihnya tuh kayak gimana gitu. Itu aku ngulang-ngulang sampai 4 kali sampai akhirnya dapet. Dan itu hari terakhir itu aku sampai nginep di tempat kosan temen gitu. Biar bisa tetap bangun. Saya kalau di rumah udah itu kalau ketemu kasur udah magnet bro. Ya, gitu. Sampai beli aset luar ya? Oh, Waduh. itu momen paling burnout sih, tapi alhamdulillah bisa selesai. Terlewati ya, alhamdulillah keren banget sih. Udah tahun lalu itu. Oh, udah tahun lalu, udah 2025 udah guys. Respect. Lagi ini kayak Sengaja sih mungkin burnout itu apa ya, bisa dibilang mungkin nggak pernah yang burnout banget, tapi mungkin yang aku rasain adalah di awal ketika aku membuat grand design untuk kabinet Inspira teman-teman. Karena di sini aku bertanggung jawab untuk membuat seluruh aset, terus membuat visual guideline. Itu aku butuh waktu yang sangat lama untuk brainstorming sendiri, dan mungkin sama staffku juga aku ada brainstorming, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah itu bisa diselesaikan sebelum deadline sih. pressure-nya juga lumayan ya. Ya pressure-nya karena kan ini pergantian kabinet juga, jadi mungkin aku merasa Ekspektasi. bakal bagus nggak ya? Ya. Tapi mungkin alhamdulillah sih kemarin banyak yang mengapresiasi. Yes. Bagus. Keren, emang bagus. Langsung cek aja IG-nya Minecraft. Oke, lanjut aja penutup. Aku mah sedikit aja. Enggak, kalau kakak-kakak ini kayaknya berhubungan sama output kerjanya gitu ya, juga perkembangan mereka di bidangnya masing-masing. Kalau aku lebih ke Ya apa sih guys, sosmed mana apa? AI juga aman sebenarnya, lebih ke mungkin personal sih. Kalau saat itu nggak usah diceritain kapan ya, lebih ke ada masalah, entah masalah pribadi atau masalah perkuliahan ya kan, kita kan pasti banyak tugas dan sebagainya, hektik, benar hektik banget. Waktu itu pernah juga hektik dan slash ini ya homesick juga, nah campur-campur tuh jadinya. Jadi kayaknya bikin demot dan bikin, kalau aku demotnya ngilang guys, jadi kayak ngilang dan jatuhnya kerjaannya keteteran. Tapi ya lagi-lagi mau nggak mau harus kayak kasar bergerak, tanggung jawab udah dipilih harus diselesaikan. Mungkin pressure-nya lebih ke kayak tadi udah tiduran nih mungkin seharian 5 hari tiduran doang, nah 1 hari sisa deadline-nya itu ya harus dikejar hari itu. Oke. Deadline-nya Iya, ya. oke. Itu dia masalahnya. Mungkin kalau saya itu doang sih. Tapi lagi-lagi anak-anak sosmednya pasti beda-beda gitu. Berat sih. Berat ya? Berat. Makasih. Ya, berat. Pupuk. Jangan lupa pupuk bahu sendiri. Oh iya. Wah, ternyata perjuangan di Minecraft juga nggak kalah keren ya kak. Cocok banget tuh jadi pahlawan nasional. ACC. Dan sebelum makin jujur dan sebelum makin chaos juga, kita bakalan bikin suasananya jadi makin seru aja kali ya. Boleh. Nah, ke segmen berikutnya yaitu segmen kreatif roulette. Dan di segmen ini bakalan ada pertanyaan-pertanyaan random, pertanyaan yang lucu, teknis, bahkan ada pertanyaan unpopular opinion yang bakalan bisa bikin perang pendapat juga nih. Aduh, jangan. Siap ya kak? Siap. Damai. Dan untuk teknisnya nantinya setiap kadif bakalan nge-spin pertanyaan yang ada di tab dan jawab apapun isi pertanyaannya. No clue, no script dan juga spontan aja.
beda podcast itu, beda cara. Mungkin buat tabnya boleh dipersilahkan. Dari Kak Revi dulu nih, boleh? Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke. Buat Kak Revi ini adalah pertanyaan tentang kreatif ataupun teknis ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 hal yang bikin konten langsung eye catching. Wow. Oke, 3 hal yang bikin konten tuh langsung eye catching. Yang pertama adalah hook dari headline itu sendiri. Itu kita harus bisa membuatnya dengan apa ya, dengan efektif lah, sehingga orang-orang tuh bisa lihat, oh ini tuh kontennya tentang ini. Kita bisa langsung lihat dari judulnya langsung, dari headline langsung seperti itu. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kita harus bisa bikin desain yang sangat eye catching juga. Itu melihat dari color contrast, dari apakah ini warnanya cocok dengan satu sama lain. Itu kita juga harus tahu. Terus yang terakhir, itu kita harus pastiin bahwa headline di desain itu harus besar, karena orang yang pertama kali orang lihat di desain kita itu adalah headline-nya, seperti itu sih. Oh, spin ya. Mari. Oke, pertanyaannya adalah divisi mana yang paling kamu pengen belajar skillnya? Sosmed spesialis. Boleh dijelasin tuh Kak, kenapa? Soalnya sebagai orang yang dari dulu di desain dulu gitu tuh sebenarnya kita juga pengen tahu akarnya gitu lah, otaknya ya, kayak behind the scene-nya gitu gimana, dan kita tuh cara bikin hook yang menarik tuh gimana gitu tuh kita pernah dia caption, terus ya pokoknya yang bisa apa ya, gak cuman dari segi visualnya doang, tapi kita tuh bisa tahu dagingnya lah, daging yang bisa menarik dan juga ngedukasi para penontonnya gitu lah. ACC. Oke, keren banget. Makasih ya. Berbanggalah kalian sebagai sosial spesialis. Request. Oke, next question buat Kak Syamil. Pertanyaannya adalah apa warna paling aman dan paling bahaya dalam desain? Waduh. Ini susah banget, Pak. Ini bukan bidang banget nih. Makanya harus dibahas. Oke. Hitam. Karena misalnya kita emang menurutku hitam tuh aman karena itu cukup pantas dari warna lain. Cuman kalau kita memakainya salah tuh juga bisa bikin warna jadi mati gitu. Jadi sih singkatannya Paham. Oke, mungkin langsung ke aku lagi ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Kak Tina nih. Ini adalah pertanyaan lempar ke divisi lain. Menurut Kak Tina nih, divisi apa yang paling ribet tapi paling keren? Waduh, pressure deh. Serba salah nih jawabannya kayaknya. 3D dong. Ya apa lagi? Di mana-mana semua orang kayak sekarang dunia lagi ter-3D-nya kayaknya ya. Apa-apa banyak. Sebenarnya udah lama sih, tapi di Indonesia ya terutama, apalagi serba-serba 3D animasi, terutama habis Jumbo kayak gitu ya. Jadi kayaknya ribet, udah pasti ribet. Karena aku aja baru tahu kayak bikin apa ya, pergerakan movement yang sedikit itu aja butuh makan waktu banyak sebenarnya. Apalagi kayak mau bikin film Jumbo yang sepanjang itu, nah itu pasti ribet tapi juga ya, keren banget sih guys kalau bisa menghasilkan kayak gitu. Keren banget ya. Semoga 3D bisa bagian dari perfilman di Indonesia di masa depan. Kayaknya seru banget ya Kak. Tapi kita harus lanjut ke segmen selanjutnya. Ke bagian terakhir adalah bagian insightful. Aku mau minta masing-masing dari narasumber kakak keren ini buat ngasih tips, trik, dan juga pesan penting buat anak-anak Minecraft lainnya. Nah, buat tipsnya, spesifiknya per divisi boleh disebutkan tools wajib yang harus dipelajari terlebih dahulu, lalu nanti disebutkan juga cara handle waktu bingung ataupun mentok ide itu harus gimana, lalu juga bisa disebutkan kayak cara bikin workflow yang rapi, dan juga yang terakhir gimana sih caranya buat casing revisi dengan dapat waras kayak gitu kan. Oke, waduh, banyak juga banyak ya. juga ya. Oke, mungkin ini tips and trick dari
visual kreatif. Jadi yang pertama adalah tools yang wajib dipakai di divisi visual kreatif, yaitu yang aku tekankan ke staff divisi visual kreatif adalah bisa menggunakan Adobe Illustrator atau at least bisa desain dan paham dengan desain lah. Tapi yang aku saranin adalah bisa belajar Adobe Illustrator, karena tadi yang sudah disampaikan dengan Karen juga, ketika kamu belajar Illustrator itu kamu bisa belajar software lain seperti ada Photoshop, After Effects dan lain sebagainya, karena sebenarnya basicnya sama seperti itu. Yang kalian harus pelajarin akhir-akhir tahun ini lah kayak gitu. Ini kan apa ya? Laptop itu kadang-kadang nggak bersahabat ya. Waduh. Kadang-kadang hang gitu. Terus nanti kalau udah hang terus nanti force close terus kalanya hilang tuh. Nah itu sering terjadi untuk penggunaan software yang berat gitu, mungkin kayak Adobe Illustrator dan Photoshop, After Effects juga. Nah, maka dari itu aku berharap teman-teman bisa belajar Figma. Figma itu ringan ya, aku pernah itu tuh bisa kerja bareng gitu, itu tuh kayak asik banget dan bisa lebih transparan gitu. Dan itu tuh aku lihat, aku pernah join gitu, itu ada 50 artboard dalam satu, itu tuh bisa, ya laptopnya tetap lancar-lancar aja gitu. Nah itu aku harap kalian bisa belajar Figma, soalnya ya, dan progres kalian kan save-nya di cloud ya kalau kayak gitu ya, jadi ya aman aja. Tools, oke. Untuk tools, karena kita dipakai satu aplikasi yang mudah dan gratis, jadi kita udah tahu kita mau belajar apa, jadi mungkin bisa dicari tutorialnya. Apa aplikasinya belum dikasih tahu? Oh iya. Gimana? Oke, untuk 3D sendiri. Yang ada di dapur itu ya? Kita pakai Blender. Bukan Blender yang buat chopper gitu, tapi untuk membuat model. Kecil itu jadi tools. Samaan. Waduh, kalau tools, kalau untuk di Minecraft sendiri itu kita pakainya Google Workspace, jadi Google Slide, Google Docs kadang, Google Sheets gitu kan. Jadi itu emang harus dipahamin sih guys. Itu kan pasti juga berfungsi buat pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Terus juga menurut aku perlu belajar penggunaan AI, bukan generatif AI ya guys, tapi gimana supaya bisa brainstorm bareng AI juga. Sebenarnya paling bagus itu sama orang, tapi kadang kan kita butuh waktu banyak ide-ide yang nggak bisa kita paparin ke orang lain gitu. Jadi mungkin bisa brainstorm bareng AI itu bakal banget. Terus juga mungkin bisa perbaiki algoritma sosial media kalian, karena itu berpengaruh banget, entah TikTok, entah Instagram. Walaupun TikTok itu random banget ya algoritmanya, cuman kan kita juga dapat referensi dan ide-ide dari situ. Jadi bisa banget. Mungkin kalian mau nyediain akun khusus buat algoritmanya supaya terstruktur sesuai sama yang kalian mau gitu juga bisa gitu. Aku sih kayak gitu biasanya. Solusi dari aku sendiri ketika kita artwork itu pasti hal yang sering kita alami ya sebagai graphic designer, itu yang pasti harus dilakukan adalah pertama itu kita bikin mood board. Jadi kita kumpulin sebanyak apapun itu referensi, kita kumpulin nih, misal dari brief pengennya desainnya kayak gini. Nah oke, berarti kita harus cari dengan yang mirip dengan di brief. Kita kumpulin referensi sebanyak mungkin, terus kita jadikan di satu artboard. Itu nanti namanya bakal menjadi mood board. Nah nanti referensi yang sudah kita kumpulin itu kita brainstorming, kira-kira nih kita cari garis merahnya nih atau benang merahnya ini kira-kira tuh yang sama dari seluruh referensi ini apa aja sih. Nah itu kita tentukan dari situ. Nah dari aku sih, pengalaman aku itu bisa mengatasi artwork dari situ sih. Aduh, ini aku sendiri belum bisa menerapkan sepenuhnya dari saranku sendiri ya. Artwork itu suatu yang surprising, nggak tahu kita datangnya kapan gitu kan. Ya tetap stay sane gitu, jangan sampai Istirahat kali ya. Istirahat itu penting banget. Istirahat itu penting banget. Kalian nggak ada gunanya ngepres diri kalian sendiri untuk terus-terusan bekerja gitu. Itu malah nanti kalian malah udah capek, nggak ada hasilnya lagi. Nah itu, kalian penting take some time dulu buat istirahat. Nah itu lebih aman aja. Terus ya itu tadi kayak Revi, karena banyak referensi yang bisa diambil ya, kita harus hubungin benang merahnya supaya nanti juga hasilnya bisa maksimal gitu loh. Kita lagi ngalamin burnout. Oke. Untuk waktu mentok ide ini sebenarnya untuk diriku sendiri ya, atau untuk orang lain itu sama atau enggak. Tapi kalau dari aku sendiri, mentok ide itu aku mentok di apa ya? Aku tahu kamu buat sesuatu, tapi aku nggak tahu caranya gitu. Jadi kalau ide itu kan sebenarnya agak kompleks ya. Biasanya aku bakal lihat-lihat kayak YouTube Short dan tutorial-tutorial yang ada di YouTube gitu sih. Oke, membuat workflow yang rapi tentunya untuk di divisi aku sendiri itu aku membuat konten plan ya, meskipun udah ada konten plan dari sosmed, tapi dari divisi aku sendiri aku
juga membuat konten sendiri untuk divisi visual kreatif. Jadi kita tentuin tanggalnya dari jauh hari, biasanya di awal bulan sih kita tentuin tanggalnya, biar nanti dari staff visual kreatif pun ada waktu lah untuk menciptakan proses yang Vlog itu terakhir. harus dimulai dari diri sendiri ya. Dan kalian harus Harus rapi dari isi dari laptop kalian sendiri harus rapi gitu. Isi pikiran juga perlu rapi dulu sih Kak. Nah, yang workflow harus transparan sih. Transparan, semua harus tahu kita lagi ngerjain apa dan kita lagi kesusahan di mana. Jadi itu workflow bisa berjalan lancar gitu. Walau ada yang lagi burnout kayak atau ada yang lagi ada halangan gitu, kita tetap bisa jalan, workflow bisa tetap lancar. Itu tadi kuncinya workflow itu tadi transparansi tadi. Oke, kalau workflow yang rapi, biasanya kalau aku sendiri, jadi aku kadang bingung aku lagi model apa. Jadi biasanya aku bikin sketsa terlebih dahulu. Jadi aku berpatokan sama sketsa yang udah aku buat itu. Jadi nggak kemana-mana dan mungkin kan tiba-tiba kita punya dapat ide. Nah itu aku kalau buat aku sendiri itu cukup membantu. Waduh, jujur kalau nanya soal itu ke saya itu salah besar karena salah satu kekurangan saya adalah time management. Saya itu adalah seorang deadliner sebenarnya. Jadi ide keluar itu kalau udah mepet deadline banget. Cuman lagi-lagi jangan ditiru guys, jangan ditiru. Time management itu adalah skill paling penting di manapun kalian berada, apalagi udah di dunia pekerjaan nantinya. Ya time management sih guys, aku kurang banget. Mungkin itu next time, walaupun udah pernah coba kerja langsung aja aku masih kurang time management, aku masih sebagai deadliner juga. Tapi kalau saran aku mungkin lebih ke apa ya, journaling sih guys. Bukan journaling sebagai bukan journaling digital, aku nggak nyaranin journaling digital karena pasti kita jadinya apa ya, malah pecah konsentrasinya ke yang lain sebagainya. Kalau bisa emang pegang pena, pensil dan ya nulis aja ide segala macam, bikin planning. Dulu aku pernah kayak gitu, cuman maaf gak terjadi. Mungkin cari ide lain. Mungkin buat teman-teman bisa. Oke, facing revisi dengan waras. Bisa waras emang Kak? Bisa. Oh bisa. Bisa dipikirkan secara logika. Oke. Enggak, jadi oke, untuk facing revisi, meskipun revisi banyak mungkin itu satu aja, komunikasi. Jadi kan untuk di visual kreatif itu kita ada grup sendiri untuk koordinasi dengan sosial media spesialis sebagai pemegang konten plan dan konten brief. Itu biasanya kita kalau ada revisi kita langsung misalnya desain udah jadi, itu pertama kita preview ke grup visual kreatif dulu untuk ditayangin kira-kira sarannya apa aja sih. Kalau sudah itu kita langsung lempar ke grup visual kreatif dan sosmed. Di situ kita mulai tanya-tanya nih kira-kira dari sosmed apakah ada saran atau masukan. Nah nanti misal dari sosmed ada saran tapi mungkin dari kami itu merasanya masih kurang, itu kita bisa banget buat nyampein hal itu. Misal nih dari sosmed pengennya gini tapi dari visual kreatif tuh merasanya enggak, ini tuh nggak cocok sama ini, kita tuh bisa sampein hal itu tersebut. Jadi kuncinya adalah tetap komunikasi. Kalau dari aku sendiri, kalau aku dapat revisi, aku gimana? Emang harus gimana? Buat tetap waras, aku itu biasanya aku kerjain bareng teman atau cari teman buat kerjain bareng. Jadi aku tetap waras. Ada yang menenangkan. Butuh teman ini ya, teman revisian gitu. Ya kayak sisi tetap waras. Kalau dari aku sendiri, nggak tahu di kalian. Take break tadi sih. Break, ya istirahat. Ya tetap dibales lah sama yang orang ngerevisinya, tetap dibales. Terus jangan dijutekin orang yang revisi, soalnya orang yang ngerevisi juga Dapat revisian juga kayaknya itu. ya, orang yang ngerevisi juga mereka punya beban di mereka sendiri. Mereka tahu yang lebih baik gimana gitu. Mereka juga nggak salah-salah revisi. Ya kalau dikasih revisi tetap dijawab orang yang ngasih revisi dan tetap istirahat dulu kalau kalian capek. Tapi kalau kalian bisa handle itu revisinya secara langsung aja nggak apa-apa. Pokoknya kalau masih ada energi tuntasin terus. Waras. Revisi. Kalau di Minecraft jujur, aku lah pemberi revisi itu dan teman-teman sosmed. Tapi kan aku pernah udah pernah dikasih revisi gitu sama eksternal Minecraft atau pengalamanku sendiri. Jujur itu karena lagi-lagi demand sebagai sosmed spesialis itu lagi-lagi kan edition, content plan dan sebagainya sejujurnya tinggi banget. Kita harus bikin konten yang benar-benar works, baik itu sebagai objektifnya apa dan juga dari guidelines brand atau perusahaannya itu apa. Nah itu kan demandnya tinggi banget. Kita juga dikejar sama waktu dan tren itu cepat banget kan berubahnya. Nah itu juga pusing banget gimana. Sedangkan revisinya banyak banget dan lapisan revisinya banyak banget gitu. Nah itu pusing banget sebenarnya. Ujung-ujungnya ide yang fresh di awal udah naik ke atas itu malah
hilang idenya, hilang sense idenya dan juga kemakan waktu. Trennya udah lewat tapi revisinya masih belum beres. Nah, itu dia triknya mungkin ya. Mungkin buat teman-teman saran aku lebih ke nggak bisa dinormalisasikan sebenarnya guys emang, tapi emang faktanya baik di dunia kreatif pun atau dunia pada umumnya emang kayak gitu. Apalagi kita sama perusahaan, agensi, apalagi ya guys, agensi itu kan nge-handle banyak brand tuh, kliennya beda-beda gitu. Jadi kayak ya itu adaptasi tadi sih, adaptasi dan mau belajar dan komunikasi. Thank you. Wow, terima kasih ya Kak. Kota juga nih. Nah, sebagai gen baru juga jujur itu sangat membantu ya Kak pesan-pesan dari kakak-kakak tadi. Dan ngomong-ngomong juga nih tentang gen baru, mungkin lah sebagai penutup yang manis, boleh nggak sih kakak-kakak Kadif ngasih pesan buat anak-anak Minecraft juga? Anak-anak Minecraft ya? Iya. Mungkin aku nggak bakal, kalau untuk anak-anak Minecraft aku nggak bakal secara teknis sih kayak ngasih tips buat sosial media spesial, karena aku yakin teman-teman juga selama larut dan sebagainya udah bosan sih sama nasihat-nasihat aku gitu, walaupun jarang juga sebenarnya. Mungkin lebih ke untuk teman-teman Minecraft keseluruhan dan juga teman-teman yang mungkin pengen join Minecraft atau pengen bergabung di industri kreatif, lagi-lagi temuin passionnya dulu sih guys, minatnya itu apa, emang minat gak di industri ini atau enggak. Nah karena kalau nggak minat dari awal atau masih ragu-ragu dari awal itu bakal susah banget, itu sebuah tantangan dan survive-nya berat banget. Karena lagi kayak aku, kayak udah kita rangkum semua ini banyak revisi, banyak demand dan sebagainya, emang kayak gitu kenyataannya di apa ya, industri kreatif kayak gitu ya. Jadi lebih ke mau belajar dan juga punya minat di dalamnya dan bertanggung jawab. Sebagai bertanggung jawab adalah inti dari kehidupan ini. Ini nggak jauh-jauh dari yang tadi sama kita kan, tadi sebenarnya udah merangkum semua dari inti pembicaraan kita pada malam hari itu. Mungkin kalau dari aku sendiri, lebih ke pribadiku sendiri, buat saran buat teman-teman Minecraft tuh, kalian harus nemuin alasan kalian buat belajar di Minecraft. Mungkin boleh karena mungkin kalian emang minat di sini, atau mungkin karena penasaran dulu apa. Ya pokoknya kalian nemuin aja kayak alasan utama kalian buat belajar untuk di dunia kreatif ini. Saran dari aku ya, touch some grass. Ini grass. Ini sintetis, jangan yang real ya. Ya maksud aku keluarlah ke luar rumah gitu kan, cari angin. Di bawah santai aja guys, di bawah santai aja kalau lagi ngedesain gitu tuh. Apalagi kalau ada kerjaan berat itu, kalian harus punya waktu untuk santai. Karena terkadang ide-ide itu keluar bukan waktu kita ngadep laptop, tapi malah kalau kita lagi keluar. Oke, next mungkin terakhir dari aku pesan untuk ini mungkin untuk game baru ya yang baru masukin atau nanti teman-teman yang akan masuk bukannya itu mungkin dari aku singkat aja paham. Explore karena sudah banyak sekali referensi konten, referensi desain itu sudah banyak sekali tersedia di Instagram maupun platform lain kayak TikTok itu juga banyak banget teman-teman. Aku sangat menyarankan untuk explore sendiri karena mungkin selama ini yang dari aku lihat itu banyak sekali yang malah justru pakai AI untuk oke, tolong begini brief dong, oke tolong begini desainnya dong. Aku ya seperti yang disampaikan Dina tadi, kita boleh pakai AI tapi ya untuk brainstorm aja, tapi untuk eksekusi itu dari otak kita diusahakan. Dan ya itu sih tadi explore aja dan nggak usah alasan aku nggak dapet referensi, itu alasan aja guys, itu karena cuma malas. Jadi ya saranku explore aja. Pedes. Ya, Pak. Benar-benar. Oke, thank you banget ya buat semua kalian. Semoga insight hari ini bisa bantu sobat kreatif dan juga teman-teman Minecraft jadi lebih pede, lebih kreatif dan juga lebih siap buat ngejalanin project di tahun depan. Nah, aku Ganis pamit dulu, sampai ketemu di bincang kreatif selanjutnya. Bye. Yeay.